Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran KTSP bersama rekan saya Winda Rahma sebagai notulen. Nah, apa itu perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran adalah kumpulan instrumen atau alat yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran yang terdiri dari media, alat, bahan, dan panduan. Perangkat pembelajaran bisa dibilang fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran pada siswa di ruang kelas maupun di luar kelas. Nah, tujuan dari perangkat pembelajaran yaitu agar segala aktivitas guru dalam pembelajaran bisa lebih efisien dan efektif serta suksesnya sebuah kegiatan belajar mengajar. Ada 8 perangkat pembelajaran KTSP, yaitu yang pertama silabus, yang kedua kalender pendidikan, yang ketiga rencana pekan efektif atau RPE, yang keempat yaitu program tahunan atau protam, yang kelima program semester atau promes, yang keenam rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasa disebut RPP, yang tujuh penilaian pembelajaran, dan yang terakhir adalah agenda kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yakni silabus. Silabus merupakan perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari kompetensi dasar, sumber belajar, standar kompetensi, manajemen waktu, dan indikator tujuan yang harus diraih siswa. Untuk menilainya adalah dengan melihat indikator raihan siswa. Silabus juga bisa disebut sebagai rangkuman dari kurikulum sebab silabus terdiri dari media, target pencapaian, dan sebagainya. Silabus disiapkan oleh pemerintah. Namun silabus juga bisa dikembangkan dan juga bisa direvisi sesuai dengan lingkungan belajar siswa. Yang kedua adalah kalender akademik. Kalender akademik adalah manajemen waktu untuk aktivitas belajar mengajar siswa selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan ini dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan atau Kemenak atau yayasan yang memuat tentang hari-hari libur atau tentang manajemen waktu pembelajaran seperti UAS dan juga UTS. Yang ketiga adalah RPE atau rencana pekan efektif. RPE merupakan hasil analisa pada manajemen waktu yang efektif pada saat tahun ajaran dilaksanakan. Dalam membuat RPE, guru harus mengacu pada kalender pendidikan atau akademik yang telah disusun. RPE bisa berfungsi untuk panduan guru ketika menetapkan hari efektif dalam aktivitas pembelajaran. Nah, untuk format penulisan RPE lebih jelasnya bisa dilihat pada buku masing-masing. Yang selanjutnya adalah PROTA. PROTA adalah singkatan dari program tahunan yang berguna untuk mengetahui batasan dari sebuah materi yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam tabel program tahunan. PROTA terdiri dari informasi materi pelajaran dalam rentang 1 tahun pembelajaran dan dalam 1 tahun terdiri atas 2 semester. Nah, PROTA dibuat berlandasan program semester tersebut. Hal-hal yang diperlukan dalam perancangan PROTA dan promes adalah 1. Yaitu kalender akademik yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua yaitu struktur kurikulum. Yang ketiga kompetensi dasar, dan yang terakhir adalah silabus. Dan yang kelima adalah promes atau yang biasa disebut program semester, yang berguna untuk mendeskripsikan pemberian materi dalam rentang waktu 1 semester berlandaskan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang sudah dibuat di standar isi. Nah, fungsi dari promes ini yaitu untuk memudahkan para guru dalam mengajarkan materi yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam waktu 1 semester. Yang selanjutnya adalah
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang biasa disebut RPP merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Nah, yang dimuat RPP yakni termasuk yang pertama, identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas dan semester, dan juga alokasi waktu. Yang kedua yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga yakni materi pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kelima yakni penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan. Dan yang terakhir yaitu media, alat, bahan, dan sumber belajar. Dan yang selanjutnya adalah penilaian pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran meliputi yang pertama penilaian sikap, yaitu perilaku peserta didik seperti mengamalkan ajaran agama, yaitu berdoa sebelum belajar, ataupun jujur, disiplin, dan juga bekerja sama terhadap teman sebayanya. Dan yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini berhubungan dengan kecerdasan kognitif peserta didik. Dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan atau kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah dalam konteks tertentu. Dan yang terakhir adalah agenda kegiatan belajar mengajar. Agenda kegiatan dalam pembelajaran berisikan kegiatan yang dituliskan oleh seorang guru dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Nah, fungsi dari agenda kegiatan belajar mengajar ini untuk merekam jejak pembelajaran. Jikalau misalnya ada guru pengganti karena guru utamanya berhalangan masuk. Nah, guru pengganti tersebut mengetahui proses pembelajaran apa yang akan disampaikan dan mengetahui sampai mana kemampuan para peserta didik tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.